Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih para Ikhwan Fillah masih setia di channel Farhan Farluk. Kali ini saya akan membahas tentang makna ghiroh dalam beragama. Ghiroh dalam bahasa Arab bermakna cemburu. Artinya kecemburuan yang dimiliki oleh seseorang dalam beragama dan merasa kesakitan, rasa sakit yang mendalam ketika agamanya dihina. Itu adalah fundamental sekali dalam beragama. Saya kasih analogi seperti ini. Jika seseorang menyatakan cinta kepada pasangannya, tapi dia tidak cemburu ketika pasangannya digoda, atau tidak cemburu ketika pasangannya selingkuh, itu boleh diragukan rasa cintanya terhadap pasangannya. Juga di dalam ghiroh ini, ketika seseorang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, tetapi lisannya berkata, hatinya tidak menangkap dari makna lisan itu, sehingga kecintaannya terhadap Islam tentu diragukan. Ketika agama dihina, ketika agama dilecehkan, dia tenang-tenang saja. Tidak terbesit sedikit pun rasa sakit hati. Tidak terbesit pun sedikit rasa sedih ketika Islam dihina. Al-Qur'annya dihina, Muhammad SAW dilecehkan. Dia tenang-tenang saja. Nah, apa yang termaktub di dalam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah itu adalah sebagai sebuah kedalaman makna cinta kita. Ketika kita sudah melakukan declare bahwa diri kita adalah umat Islam, seharusnya kita memiliki sebuah pondasi yang sangat dalam tentang arti kecintaan terhadap Islam itu sendiri. Bagaimana cara mengukur kecintaan terhadap Islam itu sendiri? Kita akan melihat dari bagaimana kecintaan dia ketika agamanya dihina. Seperti yang saya bilang tadi, ketika orang mempunyai pasangan dan pasangannya digoda, dia tenang-tenang saja, tidak ada rasa cemburu, bisa diragukan kecintaannya. Itu pun yang berlaku ketika Islam dihina, Al-Quran dihina, Muhammad SAW dihina, dan dia tenang-tenang saja, artinya di sini diragukan kecintaan dia terhadap Islam. Kalau kita beribadah cuman sebagai ibadah-ibadah yang bersifat egoistik, seperti sholat, itu adalah ibadah sholat, ibadah egois, ibadah yang buat diri kita sendiri, ya, ibadah diri kita sendiri. Apalagi ketika ibadah sholatnya tidak memberikan manfaat terhadap orang lain, tidak mencerminkan ketika dia sholat, tidak mencerminkan sikap dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mengecam. Celakalah bagi orang yang sholat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Celakalah bagi orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim, mengabaikan fakir miskin. Ini juga yang berlaku ketika Islam dihina, ketika Al-Quran dihina, ketika Rasul dihina, dia tenang-tenang saja. Artinya dia tidak mencintai Islam, tapi dia mencintai dirinya sendiri. Kadang terucap sebuah kata-kata atau kalimat yang mengatakan bahwa, oh, buat apa? Allah itu maha perkasa. Tidak perlu dibela. Allah mampu untuk membela dirinya sendiri. Ya betul. Allah maha perkasa. Dia mampu segalanya. Allah mampu segalanya. Tapi ketika kita membela agama ini, membela itu artinya adalah menunjukkan kecintaan kita terhadap agama kita. Kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Kita, orang tua kita dihina, saudara kita dihina, kita bisa sakit hati, kita bisa marah, bahkan banyak terjadi pertumpahan darah ketika harga dirinya dihina. Jadi sangat tidak masuk. Jadi makna dalam membela agama ini bukan karena Allah tidak mampu. Kena ngapain sih bela agama? Allah maha mampu.
Bukan, maknanya adalah menunjukkan kecintaan kita terhadap agama ini, kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kecintaan terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa diukur rasa cinta kita terhadap agama kita bagaimana, ya, bagaimana pembelaan kita terhadap agama kita. Para ikhwan fillah yang budiman, saya mengutip sebuah kalimat dari Buya Hamka yang sangat luar biasa indah, yaitu jika agamamu dihina, jika Tuhanmu dihina, jika Al-Quranmu dihina, jika Rasulmu dihina, dan kamu tidak ada rasa sakit dan tenang-tenang saja, maka pulanglah dan pakailah kain kafar lalu tidurlah. Artinya hidupnya sudah tidak berguna, sudah tidak punya makna lagi. Kecintaan yang kita tunjukkan itu adalah bukti sebagaimana yang diriwayatkan oleh sebuah kisah ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam sebuah kalimat indah juga, jika hartanya dia akan awas, dia akan marah ketika diganggu, tapi ketika agamanya dilecehkan dia diam saja, maka dia berbahaya dalam beragama. Artinya berbahaya di sini adalah dia bisa menjadi seorang yang munafik. Dia bisa menjadi seorang yang mulutnya saja mengatakan cinta terhadap agama, tapi hati dan tindakannya tidak. Para ikhwan fillah yang saya cintai, itulah kenapa saya membawakan sebuah topik ghirah ini, karena korelasinya sangat erat sekali dalam dunia dakwah. Tapi ghirah seperti apa yang harus kita tunjukkan? Tentu ghirah di dalam hal ini tidak secara membabi buta. Ghirah di dalam hal ini adalah sebagai penunjukan cinta kita membela agama kita dengan cara-cara yang elegan, bukan dengan cara-cara yang barbar. Sebagai contoh, ketika peristiwa 212, bagaimana umat muslim menuntut sebuah keadilan datang tanpa melakukan sikap yang radikal dengan modal sendiri. Bagaimana jutaan orang dalam satu tempat tidak terjadi kerusuhan, tidak ada namanya kekurangan makan dan minum. Semua orang berbagi. Saya membaca dalam sebuah blog malah mengatakan, apa yang terjadi dalam 212 itu membuat setiap orang yang hadir ingin menangis. Hatinya bergetar sebagai tanda kecintaan terhadap agama ini. Masya Allah. Dan salah satu saya ikut hadir di dalam peristiwa itu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana barokahnya peristiwa itu. Makanan berlimpah ruah. Tidak ada yang berebut satupun untuk makanan. Bahkan saya melihat seorang ibu-ibu membagikan nasi bungkus. Dia sedih ketika tidak ada yang ngambil. Karena ingin ikut sertanya dalam membela agama ini. Masya Allah. Ibu-ibu berumur 60 tahun. Bagaimana dengan kita yang masih segar bugar? Kalau kita kaitkan dalam kasanah debat lintas agama, kita harus menempatkan ghirah ini dalam suatu tempat yang bingkai indah, dalam artian sesuai dengan konteks siapa yang kita hadapi. Saya selalu mengatakan, jika Anda membawa jika Anda membawa api dalam diskusi di dalam debat agama, terutama agama Islam, saya akan menjadi badai buat Anda. Tapi jika Anda sopan, saya akan membawa kesejukan kepada Anda. Artinya saya menempatkan diri saya mengikuti apa karakter dari lawan diskusi saya. Para ikhwan fillah, demikian kajian singkat saya. Betapa pentingnya, bahagialah kita ketika masih memiliki ghirah di hati kita. Sangat berbahagialah kalian jika kita masih merasa sakit, kita masih menangis ketika Rasulullah dihina, ketika kita masih merasa punya marah ketika agama kita dihina. Bersyukurlah. Tandanya keimanan Anda masih ada dan kecintaan Anda terhadap agama ini masih ada. Demikian para ikhwan fillah, kajian singkat saya. Mohon maaf cuman singkat. Saya cuman sebenarnya muhasabah sendiri. Introspeksi terhadap diri saya sendiri supaya saya lebih kuat lagi menjalani debat lintas agama ini dan sebagai tanda kecintaan saya terhadap agama saya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizqi fama amin ya rabbal alamin. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.